ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada hari ini, materi kita pada sore hari ini berjudul Baiti Jannati. Rumahku adalah surgaku. Bukan rumahku adalah surga kamu. Bukan rumah kamu adalah surga saya. Tapi judul materi kita adalah rumahku adalah surgaku. Memberikan isyarat, memberikan peringatan kepada kita seluruhnya. Suatu poin penting dalam rumah tangga. Memperhatikan rumah tangga sendiri jauh lebih baik, jauh lebih istimewa daripada memperhatikan rumah tangga orang lain. Memperhatikan rumah tangga sendiri itu lebih jauh kebaikannya, ibu-ibu, daripada memperhatikan rumah tangga orang lain. Kamu tidak akan ditanya di hari kemudian bagaimana rumah tangga tetangga kamu. Tapi kamu akan ditanya bagaimana rumah tangga kamu. Sudahkah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, hai para suami. Kalian pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kemudian. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kamu jangan mengharap mukjizat dari seorang ustadz untuk mengubah rumah kamu menjadi surga kamu. Tetapi yang berperan adalah orang yang di dalam. Suami dan istri. Suami dan istri yang berperan untuk menjadikan rumahnya adalah surganya. Kekokohan suatu tali pernikahan itu sangat dijaga dalam agama kita. Memperkokoh, memperkuat keharmonisan rumah tangga adalah perkara yang didahulukan. Bahkan seorang suami diukur sebagai orang yang berakhlak jika dia berakhlak terhadap istrinya. Khiyarukum li ahli. Yang paling baik akhlaknya dari orang yang paling baik akhlaknya adalah
orang yang berakhlak terhadap istrinya. Kamu suka senyum dengan tetangga kamu, tapi kamu bagaikan singa dengan istri kamu. Kamu belum berakhlak. Kamu dermawan terhadap tetangga kamu, tapi kamu pelit terhadap istri kamu. Kamu adalah orang yang belum berakhlak. Khiyarukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling berakhlak terhadap istrinya, terhadap orang yang di rumah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para suami, para ummahat, menjaga keutuhan rumah tangga adalah perkara yang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu mamra'atin sa'alat li zawjiha talaqan min ghairi ba'sun faharamun alaihi raihatul jannah." Wanita siapa saja yang minta diceraikan oleh suaminya, ceraikan saya, pulangkan saya ke rumah orang tua saya. Saya tidak mau seatap dengan kamu. Tanpa ada suatu alasan, uzur yang dibolehkan dalam syariat. Faharamun raihatul jannah. Haram baginya mencium bau surga. Begitu dijaganya keutuhan rumah tangga. Sampai diancam begitu keras oleh Rasulullah bagi seorang wanita yang ingin melepas tali pernikahannya terhadap suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khali'at hunnal munafiqat." Wanita-wanita yang minta khulu', minta untuk diceraikan oleh suaminya, hunnal munafiqat, mereka adalah wanita-wanita munafik. Mereka adalah wanita-wanita munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minnah," bukan dari umatku. Laisa minna, bukan dari umatku, man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Bukan dari umatku orang-orang yang melakukan takhbib terhadap seorang wanita sehingga wanita ini membenci suaminya dan dia condong kepadanya. Bukan dari umatku seorang laki-laki yang mengganggu rumah tangga orang lain, mengganggu istri orang lain, sehingga istri orang lain ini berpaling kepada suaminya dan condong kepadanya. Bukan dari umatku. Bukan dari umatku seorang wanita yang mengganggu suami wanita lain. Suami orang lain dia ganggu, sehingga suami orang lain ini berpaling kepada istrinya dan condong kepadanya. Inilah yang dinamakan dalam agama at-takhbib. Orang-orang yang ingin merusak rumah tangga orang lain. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Wa man afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minnah." Barang siapa yang merusak seorang wanita, yang menyebabkan dia benci terhadap suaminya, minta khulu' terhadap suaminya disebabkan karena kamu, falaysa minnah, bukan dari umat. Hadirin yang dirahmati dan diberkati Allah.
Mudah-mudahan pada sore hari ini kita bisa memberikan peringatan pada diri saya pribadi dan kepada seluruh sidang jamaah. Hati-hati, di Facebook itu banyak takhbib. Ingat-ingat ki ummahat, kalau suamita sudah pintar Facebook, ingat-ingat saja, hati-hati. Di Facebook itu banyak takhbib yang bercadar, yang ingin mungkin merusak rumah tangga kamu. Mungkin yang hadir di sini ada yang dari gunung, belum mengenal apa itu Facebook. Alhamdulillah, bersyukur karena belum mengenal apa itu Facebook. Jangan menyentuh kalau ketakwaan belum tebal di dalamnya. Hati-hati dengan Facebook. Telah terbukti rumah tangga menjadi hancur. Anak-anak menjadi terlantar. Istri-istri menjadi janda. Disebabkan karena Facebook. Perusak. Hati-hati. Kalau seorang suami sudah suka sembunyi-sembunyi, makan sembunyi-sembunyi, masuk sembunyi-sembunyi, keluar sembunyi-sembunyi, HP sering disembunyikan, berarti ada yang wanita yang disembunyikan. Hati-hati saja. Jangan sampai ada yang disembunyikan kalau suka sembunyi-sembunyi. Hati-hati. Maka itu ummahat harus pintar melihat. Dan seorang suami harus pintar melihat. Membatasi penggunaan Facebook dalam keluarganya. Karena ini adalah sarana yang menyebabkan rumahku adalah neraka. Ketika seorang suami sudah pintar main Facebook. Sidang jamaah yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, yang harus pertama kali memperbaiki diri, introspeksi diri adalah suami. Karena suami adalah pemimpin. Lucu dan aneh, kalau seorang suami minta makan kepada istrinya, mana makanan? Istrinya membalas, mana uang dapur? Benar tidak? Bagaimana mau dimasakkan masakan sedangkan uang dapur tidak ada? Kenapa kamu pergi menjual kue? Itu aib bagi saya. Bagaimana saya tidak menjual kue? Kamu tidur kalau pagi-pagi. Perbaiki diri kamu dulu sebelum memperbaiki istri kamu. Jalankan hak-hak kamu sebagai seorang suami sebelum kamu menuntut hak istri kamu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bapak-bapak, para suami dan para ummahat, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, adalah hal yang kita impikan bersama. Harus ditopang dan didukung oleh suami dan istri. Kalau istri yang diandalkan tidak akan tercipta. Kalau suami yang diandalkan juga tidak tercipta. Harus kedua-duanya mewujudkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sekarang saya akan bacakan contoh-contoh bagaimana
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan rumahnya adalah surganya. Nabi mampu menjadikan rumahnya adalah surganya, padahal Nabi mempunyai 11 orang istri. Kita baru 1 orang istri, tidak mampu mewujudkan rumahku adalah surgaku. Yang terjadi perang dunia terus. Lempar piring, lempar gelas, tempat piring ikut juga dilempar. Karena berkecamuknya perang tersebut. Maka lihatlah introspeksi diri kita. Kita menoleh coba. Kita menoleh kepada bagaimana rumah tangga Rasulullah di dalam menjadikan baiti jannati. Sebelum kita membaca beberapa bentuk-bentuk rumah tangga Rasulullah, perlu kita ketahui, bukan artinya rumahku adalah surgaku, artinya rumah yang mewah, rumah yang istimewa. Bukan. Walaupun seorang mempunyai rumah seperti gubuk, beralaskan tanah, dia bisa menciptakan rumahku adalah surgaku jika keduanya itu berperan di dalamnya. Pentingnya suami istri itu berperan di dalamnya dalam menciptakan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, Ummul Mukminin Aisyah su'ilat. Ummul Mukminin Aisyah ditanya, "Ma kana an-nabiyyu yasna'u fi baitih?" Apa yang dikerjakan Rasulullah ketika di dalam rumahnya? Rasulullah seorang pemimpin, seorang contoh suri teladan. Para sahabat ingin mengetahui apa yang dilakukan sosok seorang pemimpin di dalam rumahnya. Aisyah ditanya, apa yang dilakukan Rasulullah di dalam rumahnya? Maka Aisyah berkata, yakunu fi mihnati ahli ta'ni hikmatuhum. Fa idza hadaratis sholatu kharaja ila shalah. Aisyah berkata bahwa Nabi ketika berada di rumahnya, maka dia membantu pekerjaan istrinya. Pikir Miki, bandingkan dengan kita. Dia membantu pekerjaan istrinya. Dalam riwayat yang lain, dia melipat pakaiannya, mengadon roti, membantu pekerjaan istrinya. Fa'idha hadaratis sholah, jika waktu sholat telah tiba, maka dia keluar untuk sholat. Mampukah kita berakhlak seperti akhlak Rasulullah ketika kita dalam rumah? Ketika anak kita ditanya, di mana abata? Apa yang dilakukan abah kamu di dalam rumah? Nonton televisi. Tidur pagi. Maukah kita menciptakan rumahku adalah surgaku? Lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Membantu istrinya ketika di rumah. Istri kita mungkin membutuhkan bantuan kita. Dalam suatu keadaan dan kondisi, kita harus mencuci. Dalam suatu kondisi dan keadaan, kita yang harus cuci piring. Dalam suatu kondisi, kita yang harus menggendong anak kita. Ciptakanlah suasana rumahku adalah surgaku dengan saling at-tafahum, saling memahami. Rumah tangga tidak akan tercipta
rumahku adalah surgaku. Jika seorang suami dan istri tidak saling tafahum, tidak saling memahami, tidak saling memberi udzur, tidak saling bermusyawarah, tidak akan tercipta rumahku adalah surgaku. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah yang dirahmati dan diberkati Allah. Satu pelajaran yang kita bisa ambil dalam hadis ini, bagaimana sosok seorang suami yang ikut terlibat di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan istri di rumah. Jadilah Anda seperti Rasulullah ketika istri Anda membutuhkan Anda. Akan tercipta itu, rumahku adalah surga. Istri kamu akan menyayangi kamu jika kamu menyayanginya. Al-jaza'u min jinsil amal. Seorang istri akan menunaikan hak kamu jika kamu menunaikan haknya. Al-jaza'u min jinsil amal. Contoh lain. Dari rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis-hadis Rasulullah yang Nabi memberikan contoh kepada kita seluruhnya. Tentang pentingnya kita menoleh dan memperhatikan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Nabi memberikan contoh bagaimana ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengkisahkan atau menceritakan tentang kisah 11 orang wanita. Aisyah akan menceritakan kepada suaminya tentang kisah 11 orang wanita. Panjang tidak ceritanya? Panjang sekali. Butuh waktu. 11 orang wanita akan diceritakan oleh Aisyah. Nabi diam. Nabi menyimaknya dengan tenang. Nabi mendengar dengan baik ucapan istrinya. Bahkan di akhir cerita, Nabi memberikan komentar kepada cerita Aisyah. Pernahkah kita melakukan hal ini seperti yang dilakukan Rasulullah kepada Aisyah? Jawab bapak-bapak. Kalau kita ingin menjadikan rumahku adalah surgaku, pernahkah ketika istri kita mendekati kita, ya zauji, ya suamiku, sudah hampir datang cicilan motor, pikir-pikir sudah hampir beras habis, SPP-nya si Abdullah sudah 2 bulan menunggak. Dengar seksama, tanggung jawab kamu. Ketika istri kamu lagi curhat dari hati ke hati, mengungkapkan isi hatinya, maka dengarkanlah dengan seksama. Dengar. Jangan kamu lari. Jangan kamu menghindar. Apalagi kamu kentut kemudian lari. Itu bentuk kekurang ajaran terhadap seorang istri. Dengarkanlah curahan hatinya ketika dia dari hati ke hati. Wanita itu dibutuhkan perhatian. Wanita itu dibutuhkan untuk didengar jika dia berkata. Wanita itu dibutuhkan, diperhatikan jika dia berkata.
Hai para suami, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Bukan artinya ketika kamu telah memberikan nafkah kepada istri kamu, kamu telah berikan uang dapur kepadanya, kamu telah berikan fasilitas kepadanya, selesai tugas kamu. Tidak, belum. Ada sesuatu yang lebih penting yang seorang istri membutuhkannya. Ada sesuatu yang lebih berharga yang seorang istri membutuhkannya, yaitu perhatian kamu. Saya ulangi lagi, perhatian kamu. Walaupun kau memberikan uang sebanyak-banyaknya, berikan makanan yang lezat kepadanya, kalau kamu tidak memberikan perhatian kepadanya, maka dia tidak akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Perhatian adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seorang suami. Jadi mumpung bapak-bapak ada di Mamuju, istrinya di Makassar, istrinya di Sidrap, setelah taklim telepon, mau ki apa? Ya zaujati, mau ki apa? Saya bawakan ki apa? Saya belikan ki apa? Senang itu hati istri. Kalau ada yang dibawakan. Kalau yang dibawa keringat, yang dibawa capek, apalagi yang dibawa tentang cerita poligami, sakitnya itu hati. Hati itu sakit sekali. Berikanlah sesuatu yang menggembirakan kepadanya, bapak-bapak. Dari apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, bahwa bagaimana sosok seorang wanita itu sangat butuh diperhatikan. Jadi memang sengaja saya tekankan di sini, poin rumahku adalah surgaku karena suami. Pembicaraan banyak-banyak kepada suami. Iya, rapor merahnya itu kepada suami. Karena rata-rata suami paling banyak pembicaranya tentang poligami. Butuh ditanamkan dulu suatu ilmu-ilmu kepadanya dalam masalah rumah tangga. Jadi dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bagaimana, ya, Nabi memperhatikan Aisyah. Pada butuh waktu yang lama mendengarkan cerita Aisyah, dia dengar dengan seksama. Dia tidak tidur, dia tidak tutup matanya, dia tidak mengantuk, tidak, dia dengarkan serasakan awal sampai akhir cerita. Pernahkah kita melakukan hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hai para suami, dengarkan hak istri kamu. Kalau Anda ingin ditunaikan haknya, ingat hak istri kamu. Hafal ini. Hafal hak istri kamu. Karena kamu akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kemudian. Sebenarnya hadis riwayat Imam Abu Daud ini hadis ini adalah salah satu hadis wajib yang harus dihafal oleh seorang suami. Karena ini akan dipertanyakan. Karena ini termasuk hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami. Ketika Nabi ditanya, "Ma haqqu zaujati ahadina?" Apa hak istri kami yang wajib kami tunaikan? Apa hak istri kami? Untuk menciptakan rumahku adalah surgaku, seorang suami harus menghafal apa hak istrinya. Kita tidak takut kalau kita dibalikin oleh istri. Kita tidak takut. Maka itu hafal hak istri kita sebelum kita ditunaikan hak kita oleh istri kita. Maka Nabi mengatakan anta to'imaha idza to'imtah. Hak pertama.
Kamu beri makan istri kamu. Dari apa yang kamu makan? Hafal ki ini para bapak. Kamu beri makan istri kamu dari apa yang kamu makan. Gambarannya, kewajiban mencari nafkah adalah suami. Yang bangun pagi-pagi itu suami untuk bekerja. Aib dan tercelah kalau istri yang bekerja, bapak yang jaga anak. Itu aib. Nampakkan kamu adalah laki-laki yang mampu memberikan nafkah kepada istri kamu. Antoto imaha idza ta'imta. Kamu beri makan istri kamu dari apa yang kamu makan. Ingat-ingat. Maka itu suami yang baik. Saya ajarkan ke ini. Saya ajarkan diri saya juga. Suami yang baik itu suka menanyakan istrinya, mau ki makan apa? Karena itu haknya. Suka ditanya. Ya istriku, ya bidadariku. Kita mau makan apa hari ini? Mau ki makan apa hari ini? Mumpung tanggal muda. Sebut. Itu suami yang baik. Suami yang baik itu adalah suami yang mengetahui bahwa wanita itu punya kebutuhan. Itu seorang suami yang baik. Suami yang mengetahui bahwa wanita itu punya kebutuhan, yang suka ditanya. Mau ki makan apa? Mau ki minum apa? Saya belikan ki. Jangan ragu, karena apa yang kamu keluarkan adalah seafdol-afdolnya sedekah. Jangan ki ragu. Ya. Jangan kamu para suami, ketika kamu di luar, makan kamu coto, kondro, sup saudara, sari laut, sate, sebut semuanya, sebut. Di rumah kamu, istri kamu hanya Indomie. Bagaimana tidak Indomie? Uang dapurnya uang Indomie. Begitu bejatnya seorang suami yang seperti ini. Bejat. Bagaimana istri tidak meronta? Akan terjadi perang dunia di rumah kamu. Terjadi perang dunia, lempar piring. Didengar oleh tetangga. Tidak tercipta. Rumahku adalah surgaku. Karena kamu yang melakukan kesalahan. Kamu tidak melaksanakan hak. Jangan kau bilang, jangan ribut-ribut. Tidak, kamu yang salah. Jangan kau bilang, jangan ribut-ribut. Orang mau makan. Masa Indomie. Dia butuh pembalut, masa pakai daun. Jangan kau bilang diam-diam. Dia butuh kebutuhan. Kamu harus siapkan, kamu harus tanyakan. Kamu harus sosok laki-laki yang jantan, bertanggung jawab. Ini yang pertama. Selalu tanyakan istri kita. Mau ki makan apa? Supaya tercipta. Enak itu. Enak sekali itu rumah tangga kalau seperti itu. Mau ki makan apa? Saya mau makan ayam. Oh iya, tunggu. Enak rumah tangga. Tercipta nih rumah tangga. Rumahku adalah surgaku. Akan tercipta itu. Beda dengan sosok suami yang kikir pelit. Kalau pergi ke supermarket, alasan, ku lupa dompetku. Subhanallah. Pakai minum uang, tak ku lupa dompetku. Lupa apa kamu? Ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Kamu sudah tahu mau ke supermarket, apa yang perlu siapkan. Jangan kau bilang, lupa dompet saya. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa taksuha idza tasaita. Kamu berpakaian. Kamu memberikan pakaian kepadanya dari apa yang kamu pakai. Ingat-ingat, lihat-lihat pakaian istri. Jangan sampai sudah kusut. Jangan sampai sudah robek. Jangan sampai sudah kumuh. Kasihan dia dengan ummahat lain. Menjadi bahan pembicaraan. Itu Pak Haji kok istrinya bajunya robek-robek. Kan malu, ndak enak. Wa taksuha idza tasaita. Kamu berikan pakaian dia. Sebagai bentuk sedekah. Wala tadribil wajah.
Kamu jangan sekali-kali memukul wajahnya. Jadi sebenarnya hadis ini hadis-hadis poin penting untuk menciptakan rumahku adalah surga. Wala tadribil wajah. Kamu jangan pukul wajahnya. Jangkit pukul wajahnya istri tak. Bagaimanapun bentuk pelanggarannya dan bagaimanapun bentuk marahnya antum. Jangan. Wajah dijaga. Jangan sampai kamu pukul wajahnya, giginya jatuh semua. Kamu kan yang rugi. Dijaga wajahnya. Jangan kamu pukul wajahnya. Jangan. Wajah jangan dipukul. Ya. Wala tuqabbih. Jangan kamu hinakan dia. Jangan kamu remehkan istri kamu. Jangan kamu pojokkan dia. Jangan sekali-kali kamu menghinakannya di hadapan anak-anaknya. Wala tuqabbih. Jangan kamu lecehkan dia. Jangan kamu hinakan dia. Jangan kau katakan kepada anak kamu tentang ibunya. Nak, ummi kamu itu malas. Malas. Toknya makan saja. Nak, ummi kamu itu pencuri. Suka mencuri uangnya Abi di dompet. Jangan menangis, nak. Tenang. Abi akan cari ummi baru. Ini penghinaan terhadap istri. Tutup aib-aib itu semuanya. Jangan kamu hinakan dia. Jangan kamu lecehkan dia di hadapannya. Kokohkan rumah tangga kamu. Jangan kamu hinakan. Wala tuqabbih. Ya. Jangan lecehkan istri. Bagaimanapun kesalahannya dia. Jangan kamu hinakan dia di hadapan anak-anaknya. Kamu tutupi. Kamu perbaiki. Kamu tambal. Untuk menciptakan rumahku adalah surgaku. Ku ajar ki ini lagi bapak. Saya ajar ki ini. Perhatikan. Keharmonisan rumah tangga. Rumahku adalah surgaku. Itu akan tercipta jika rumah tangga itu dibumbui dengan canda. Jika dibumbui dengan suatu permainan. Imam An-Nasa'i meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu syai'in yalhawu bihi ibnu Adamah fa huwa batin illa salasah." Setiap permainan yang dimainkan oleh anak Adam itu adalah menyia-nyiakan waktu kecuali 3. Illa salasah, kecuali 3. Ramyuhu an qausih, main panahan, melatih memanah adalah perkara yang sangat dianjurkan. Bukan perkara sia-sia. Wa ta'dibu farsah, latihan kuda, menaiki kuda, menunggangi kuda. Bukan permainan yang sia-sia. Ini yang terakhir. Wa mula'abatu ahlah, bermain-main dengan istri. Itu bukan permainan yang sia-sia. Fa innahunna minal haq, itu semuanya adalah hal yang baik, wajar. Ya istriku, ayo kita main lempar-lempar bantal. Tercipta itu rumahku adalah surgaku. Enak. Ayo kita main buru-buru. Kamu di depan, saya di belakang. Saya di depan, kamu di belakang. Enak kan permainannya. Ayo kita main siram-siram air. Kan enak rumah tangga, baiti jannati. Daripada main perang-perangan, piring dilempar, gelas dilempar. Malu dengan tetangga. Bermain-main dengan istri itu bapak-bapak bukan perkara yang sia-sia. Supaya tercipta rumahku adalah surgaku. Supaya tercipta rumahku adalah surgaku. Dep,
Ini masih banyak lagi. Mungkin bapak bilang kena semua kak ini. Kita pindah dulu ke istri. Suruh masuk ke bapak. Supaya adil. Tidak akan tercipta rumahku adalah surgaku jika seorang istri tidak memahami suaminya adalah pemimpin yang wajib ditaati, yang wajib dipatuhi, yang wajib untuk didengar. Karena besarnya hak seorang suami, hai para istri, dengar ki para ummahat, dengar. Tidak akan tercipta rumahku adalah surgaku kalau kamu tidak memposisikan suami kamu adalah pemimpin kamu yang wajib kamu taati, yang wajib kamu dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu imra'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya dibolehkan seorang manusia sujud kepada manusia, seandainya boleh, maka orang yang pertama kali yang akan saya perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Perhatikan. Jadi sosok seorang suami itu dihormati. Sosok seorang suami itu dijaga wibawanya. Hai para istri, kalian itu awanun indakum, kata Rasulullah. Para ummahat, kalian itu adalah tawanan bagi suami-suami kalian. Itu patokan dalam agama. Kalian tawanan. Kalau mau keluar rumah, minta izin ki dengan suamita. Karena kamu tawanan, minta izin. Kalau kamu ingin mengambil uang suami kamu, minta izin. Karena kamu tawanan. Kalau kamu ingin berpuasa sunnah, minta izin kepada suami kamu. Karena kamu adalah tawanan. Kamu terikat dengan perizinan. Kamu terikat dengan suatu perizinan. Karena kamu adalah tawanan. Jangan kamu hinakan suami kamu. Dengan enaknya kamu bertolak pinggang, kamu katakan cuci piring. Cebo anak. Ayo, bersihkan ini. Itu pemimpin kamu, bukan sosok yang dilecehkan. Bukan sosok yang dihinakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." 3 orang yang solatnya itu tidak melewati di atas kepalanya. Hati-hati ki umat. Amalan solatnya tidak melewati ru'usahum, kepala mereka. Imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang tidur dalam keadaan suaminya murka terhadapnya. Bagaimana suaminya tidak murka terhadapnya? Kalau uang suami di dompet habis, suaminya berkeinginan terhadapnya ditolak karena tanggal tua. Subhanallah. Hati-hati. Jangan melakukan bentuk kedurhakaan terhadap suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqu zauji ala zaujatihi
allau kanat bihi kurhatan falahasatha aw intashara min khirahu sadidan aw daman summa betala'athu ma addat haqqahu. Dengar ummahat, diamalkan ummahat, perhatikan. Jadi ke istri soleha, seandainya seorang istri itu mengetahui hak seorang suami, seandainya ada suatu luka di tubuh suaminya, yang luka ini mengeluarkan nanah, memancarkan darah, nanah dan darah, kemudian dia jilat luka tersebut, dia jilat, dia hisap luka tersebut, jijiknya itu ibu talat huda jisab madamat haqqahu. Jika dia lakukan hal ini, belum dikatakan telah menunaikan hak seorang suami. Mau lari kemana, hai para istri? Mau lari kemana kamu? Begitu besarnya hak seorang suami dalam tinjauan agama. Kembali kepada suami. Saya akan bacakan di sini perkataan Ibnul Jauzi, sebuah perkataan yang sangat bagus dan sebuah renungan yang sangat berharga. Ya. Suatu renungan yang sangat berharga. Yaitu salah satu faktor penyebab rumah tangga seseorang itu menjadi neraka. Terkubur harapan rumahnya adalah surganya. Yaitu ketika seorang suami suka melirik wanita lain. Ini salah satu faktor yang terbesar. Rumah tangga hancur. Ketika seorang suami sudah suka menyebut wanita lain di hadapan istrinya. Apalagi suka melakukan studi banding antara istrinya dengan apa yang dia lihat. Dengarkan perkataan Ibnul Jauzi. Ini faktor yang besar. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullah. Qad yaral insanu imra'atan fi siyabiha fayatakhayyalu lahu annahu ahsana min zaujatih. Kadang-kadang seorang suami terjangkiti. Dia melihat seorang wanita di balik bajunya. Apa mungkin dia nonton sandiwara? Dia lihat di jalan-jalan? Atau mungkin dia kenalan dengan teman Facebook? Atau mungkin teringat dengan teman lama di sekolah? Fayatakhayyal lahu. Maka dia pun menghayal. Dalam pikirannya dia menghayal. Padahal sudah punya istri. Sudah punya istri. Sudah 10 lagi anaknya. Apa lagi yang kamu cari? Fayatakhayyal. Dia lihat wanita di jalan. Dia lihat wanita di sinetron. Ya, dia lihat wanita di tempat kerjanya. Fayatakhayyal. Dia melihat. Dia menghayal terus dalam pikirnya, kata Ibnu Jauzi. Sehingga dia berpendapat annaha ahsana min zaujatih. Wanita yang dia lihat itu lebih baik, lebih cantik dari istrinya. Ini penyakit. Dia melihat wanita yang dia lihat itu lebih cantik dari istrinya. Kapan yang begini sudah ada dalam rumah tangga, hati-hati. Tidak akan tercipta itu rumahku adalah surgaku. Kalau seorang laki-laki sudah pintar main perempuan,
sudah suka menyebut-nyebut. Hati-hati, hancur rumah tangga. Bermula dari pandangan yang tidak dijaga. Hati-hati. Bermula dari pandangan yang tidak dijaga. Hati-hati dengan wanita. Nabi mengingatkan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhabu lubbin min rajulin hazin min ihdakunna. Kata Rasulullah, saya tidak pernah melihat sosok makhluk yang kurang akal dan kurang agamanya. Kurang akal dan kurang agamanya. Lemah fisiknya. Loyo, lemah dia. Tapi kata Rasulullah, dia bisa menaklukkan laki-laki yang perkasa. Siapa itu? Wanita. Hati-hati dengan melirik wanita selain istri kamu. Ini sebab terbesar. Tidak tercipta. Dia menghayal. Timbullah dalam diri ahsan min zaujah. Apa yang dia lihat itu lebih baik dari istrinya. Timbullah muwazanat, mukaronat. Melakukan studi banding. Membanding-bandingkan. Dia lihat di jalan, subhanallah, ini wanita, bibirnya. Dia pulang ke rumah, kok dong, bibirnya istriku seperti buroncong. Aduh. Muwazanat, dia melakukan muwazanat, ke contoh. Dia melakukan muwazanat. Oh, yang saya lihat ini putihnya, dia pulang, dia liriknya, hitamnya. Aduh. Jadi jalan, mancungnya lihat, istri. Jalan tol hidungnya. Aduh. Itu contoh muwazanat, kata Bang. Melakukan muwazanat. Penyebab utamanya karena dia salah memahami makna kecantikan. Dan ini ditekankan oleh Ibnu Taimiyah. Banyak rusak di sini orang dalam rumah tangga karena seorang suami salah dalam memahami makna kecantikan. Dia salah dalam memahami apa makna kecantikan. Padahal Ibnu Taimiyah menekankan ukuran kecantikan ketika istri kamu a'malus solehah, telah melakukan amalan soleh, menampakkan amalan soleh kepadamu, maka dia menjadi wanita yang cantik. Bapak-bapak, para suami, ya, kalau istri kita sudah pakai hijab, cantik itu, tenang mikir saya cantik. Jangan terlalu banyak melirik, cantik. Bahkan kata Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, kapan istri kamu telah melakukan ketaatan kepada kamu, mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, taat kepada kamu, gigit dia dengan gigi geraham kamu. Paham maksudnya? Bukan artinya istri digigit, bukan. Jangan sampai salah paham. Itu ibarat. Gigit dia dengan gigi geraham, jangan sampai pulang sama gigit kok. Bukan. Maksudnya digigit, artinya jangan kamu lepas kalau wanita seperti ini, rugi ki. Kapan seorang istri sudah rajin taat beribadah, sering sholat malam walaupun kamu tidur, ya, sering membayarkan utang kamu walaupun suka tertunda. Jadi kamu salah dalam memahami yang namanya makna kecantikan. Padahal kecantikan itu adalah kapan istri kita sudah melakukan suatu amalan solehah, maka itu tanda kebaikan bagi kamu. Bahkan nanti Ibnu Jauzi akan tekankan, ya, sabar, saya bacakan dulu. Jadi kapan seorang suami itu suka melirik wanita lain, bermudah-mudahan melek. Apalagi sudah banyak tadi yang saya gambarkan, suka menyembunyikan sesuatu, suka ada yang disembunyikan. Kalau dilihat HP-nya marah, kalau lihat HP-nya dia sembunyi, tidak mau kak. Hati-hati nih. Ya. Apalagi kalau di HP-nya istrinya nomor terakhir ditulis L, lobet, sudah nih, hati-hati itu. Ada yang gambaran itu. Di HP-nya itu lobet, sudah itu. Maka ya tasawwar bi fikri mustahsanat. Maka akan tergambar dalam pikirannya wanita-wanita tersebut. Dia pulang, ya bicara dengan istrinya, tapi yang tergambar di benaknya itu wanita lain. Karena dia salah dalam memahami kecantikan.
dia salah. Bipikri wal mustahsanat. Dalam pikirannya mustahsanat. Kemudian. Fayas'a fit tasawwud. Kata Ibnul Jauzi. Karena terus dihantui dari apa yang dia lihat. Apa yang dia kenal. Apa yang dia saksikan. Yas'a fit tasawwud. Dia pun berusaha untuk menikahi wanita tersebut. Mulai itu hancur rumah tangga. Mulai. Fayas'ah fit tazawwud. Dia berusaha untuk menikahi wanita tersebut. Wa tasarri. Bagaimana dia menumbus permintaan izin dari istrinya. Dia berusaha menembus bagaimana bisa menikahi wanita ini. Fa idza hasala lahu muradahu. Jika dia telah memperoleh apa yang dia dapatkan, alhamdulillah berhasil. Berhasil keinginan saya. Saya telah mendapat izin IMB, izin menikah baru. Sudah dari istri. Dia menyebutkan